Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan membahas terkait perempuan dan jin. Ada dua hal yang jika kita gosipkan atau yang jika kita bicarakan itu tidak akan ada habisnya. Sangat menyenangkan untuk dibicarakan, tetapi tidak memiliki manfaat. Sekali lagi, dua hal inilah yang sangat asik untuk dibicarakan, tetapi tidak ada manfaatnya. Yang pertama, perempuan. Perempuan ini sangat berpengaruh terhadap terhadap peradaban lah. Bahkan perempuan sangat berpengaruh. Bahkan ada kalimat kiasan yang menyatakan bahwasanya di balik laki-laki yang kuat terdapat perempuan yang hebat. Sejarah membuktikan itu. Tapi kadangkala juga perempuan itu menjadi sumber masalah. Jadi kadang-kadang perempuan ini menjadi sumber pendukung yang luar biasa, tetapi kadang-kadang juga perempuan ini menjadi sumber masalah. Makanya membicarakan perempuan itu tidak akan ada habisnya. Terbukti dalam sejarah itu Cleopatra itu perempuan yang luar biasa, terlepas dari masalah sikap dan sebagainya. Yang kedua, Ken Arok itu juga gara-gara perempuan terjadi peristiwa-peristiwa yang pugandring itu. Ken Arok dan Ken Dedes itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Membicarakan perempuan itu tidak akan ada habisnya dan tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena membicarakan perempuan itu seolah-olah membicarakan sesuatu hal yang karakternya itu hayali gitu. Jadi daya imajinasi laki-laki lah terutama terhadap perempuan itu tidak akan selesai. Kenapa perempuan menjadi sesuatu hal yang menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan? Karena perempuan ini menjadi salah satu simbol amarah. Banyak kejadian yang gara-gara perempuan menciptakan suatu masalah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena perempuan itu biasanya lebih mengutamakan emosional daripada akal. Sehingga perempuan itu sendirilah kemudian menjadi simbol emosional atau simbol amarah. Satu sisi perempuan itu menjadi pendukung yang kuat, menjadi pendorong yang kuat, menjadi tempat tumpuan yang kuat. Tetapi sisi lain, perempuan itu kadang menjadi penyebab masalah. Membicarakan perempuan itu baik apakah itu yang baik apalagi yang buruk, keburukannya itu tidak ada habisnya. Karena begini ya. Kita bicara perempuan yang umpamanya berpenampilan seronok. Ketika ada perempuan yang berpenampilan seronok, itu daya imajinasi dan daya hayal sebagai laki-laki itu tertuju pada satu hal, yaitu amarah. Amarah itu karakternya iblis. Iblis itu adanya di kemaluan. Pendamping perempuan itu adalah uang. Uang itu karakternya setan, adanya di perut. Makanya kemaluan dan perut itu hubungannya sangat kuat. Kalau perutnya kenyang, kemaluan kencang. Kalau perutnya lemah, kemaluan lemah. Nah, setan dan iblis, nafsu amarah dan nafsu lawamah ini paket yang kuat.
Makanya nafsu amarah ini disimbolkan oleh perempuan. Jadi maksudnya seperti itu. Nafsu amarah ini disimbolkan sebagai salah satu simbol perempuan. Kalau sudah urusan perempuan, itu pasti meledak. Kalau urusannya sudah urusan dengan perempuan, itu pasti meledak. Kalau perempuan itu pasti benar gitu loh. Perempuan itu pasti benar, perempuan itu tidak salah. Kalau perempuan salah, balik ke pasal 1 kan gitu. Jadi membicarakan perempuan itu tidak akan habisnya. Karena memang bisa menutupi atau bisa memenuhi ekspektasi daya hayal. Itu sehingga ujung-ujungnya kemudian perempuan itu menjadi masalah pada titik pemenuhan nafsu amarah itu. Makanya perempuan dan uang menjadi satu paket dalam pemenuhan unsur hayali itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang tidak habis dibicarakan itu adalah jin dan siluman lah paketnya. Membicarakan jin dan siluman itu tidak akan habis. Karena apa? Karena memang dua hal itu jin dan siluman atau jin itu merupakan kalau kita jadikan sebagai objek atau merupakan makhluk yang memang aktivitasnya tinggi, kemudian tingkat gaibnya memiliki hal situasinya gaib atau posisinya gaib, kemudian bisa menciptakan apapun, bisa menciptakan karakter apapun, sehingga menciptakan banyak sudut pandang. Kreativitas jin dan siluman itu kan sangat tinggi. Jadi membicarakan jin dan siluman itu menjadi hal yang menarik dan tidak akan habis gitu. Sampai kapanpun tidak akan habis. Tetapi untuk permasalahan terkait dengan jin dan siluman harus hati-hati. Karena apa? Jin ini karakternya sufiah, karakternya air, nafsunya nafsu sufiah. Nafsu sufiah itu mendorong seseorang untuk berbuat ria. Posisi jin itu adanya di limfa. Posisinya itu di limfa. Karakternya air, mendorong orang untuk ria. Kerjanya jin itu mengambil pahala, parasit dia. Nah, ketika ada orang yang berani bermain-main dengan jin, ini harus hati-hati karena tidak ada manfaatnya. Membicarakan perempuan tidak ada habisnya, membicarakan jin tidak ada habisnya. Dan dua-duanya ini tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilainya. Sehingga saya menghimbau begini, untuk saudaraku yang masih bermain-main dengan jin, baik itu dengan alasan apapun, sebaiknya berhenti. Karena apa? Ketika kita bermain-main dengan jin, ketika kita berwirid-wirid untuk bermain dengan jin lah, apakah itu untuk penarikan benda pusaka atau untuk apalah itu alasannya, itu sebenarnya yang dipermainkan bukan jinnya tapi orangnya gitu. Sekali lagi, ketika kita bermain-main dengan jin, melakukan penelusuran dan sebagainya, santet sebagainya, itu sebenarnya baik yang pihak A maupun pihak B itu sebenarnya sama-sama dipermainkan jin gitu. Termasuk hati-hati saudaraku yang masih melakukan wirid-wirid. Karena begini, ayat-ayat Al-Quran sekalipun ya, ayat Al-Quran atau wirid-wirid tertentu itu karakternya netral gitu. Maksudnya gini, hati-hati jika tujuan mewiridkan ayat atau mewiridkan kalimah-kalimah Allah itu untuk tujuan-tujuan yang tidak untuk Allah gitu loh, yang tidak lillah gitu loh. Pada akhirnya nanti terjebak pada permainan jin itu. Jadi bermain-main dengan jin, membicarakan jin itu merupakan sesuatu yang tidak akan ada habisnya dan tidak ada nilai dan manfaatnya, baik untuk diri sendiri dan mungkin juga untuk orang sekitarnya. Makanya bagi yang masih bermain-main dengan jin, apapun alasannya, sepertinya saya sarankan lebih baik berhenti.
Karena pada hakikatnya yang dipermainkan bukanlah jinnya tapi orangnya. Tuh. Nah, maka dari itu, karena dua hal ini dibicarakan tidak ada habisnya dan tidak ada nilai dan manfaatnya, maka sebaiknya kita membatasi itu, ya. Jadi membatasi membicarakan perempuan untuk faktor khayali karena tidak ada habisnya, dan berhenti membicarakan jin hanya untuk faktor keriaan gitu, karena jin mendorong ke sana. Karena itu dua hal itu tidak manfaatnya. Bagi yang masih bermain-main dengan jin, masih melakukan wirid-wirid untuk bermain-main dengan jin, saya menghimbau untuk berhenti. Mari kita luruskan kembali akidah supaya wirid kita, ibadah kita tidak hilang nilainya oleh karena diambil oleh jin. Demikian, terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.